Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saya doakan semoga kita selalu sehat, diberkahi, dan diselamatkan di dunia, di barzakh maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kesunahan dalam membasuh kedua tangan. Yang pertama yaitu dimulai dari ujung jari. Seperti ini. Kalau dilakukan sendiri tidak menggunakan bantuan orang lain. Tetapi kalau menggunakan bantuan orang lain, ini sunnahnya dari sini ke sini. Nah, dari siku langsung ke bawah. Nah, ini menurut Imam Ar-Ramli. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar sebaliknya. Kalau disiram oleh orang lain, itu dimulai dari sini. Kalau dilakukan sendiri, maka dimulai dari siku. Tetapi yang mu'tamad menurut Imam Ar-Ramli dalam kitab Al-Majmu' itu dimulai dari ujung jari, baik ketika membasuh tangan atau ketika membasuh kedua kaki, baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh orang lain, baik menggunakan orang atau langsung menggunakan keran misalnya, boleh. Pokoknya secara mutlak itu disunnahkan dimulai dari ujung jari menurut Imam An-Nawawi. Dan disunnahkan juga berdoa ketika membasuh kedua tangan dengan doa Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira, atau dengan siwat yang lain Allahumma a'tini kitabi biyamini wa adkhilnil jannata bighairi hisab. Dan ketika membasuh yang kiri Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i dhahri, atau dengan redaksi yang lain Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Yang kedua, kesunahan ketika membasuh kedua tangan yaitu dimulai dari tangan kanan ya. Meskipun boleh dilakukan secara bersamaan, misalnya dicelupkan ke dalam air yang banyak, misalnya tidak apa-apa bersamaan, tetapi disunnahkan dimulai dari tangan kanan, khusus tangan ya, dan kaki. Kalau misalnya muka itu dari atas, tidak dari pipi kanan lalu ke pipi kiri. Nah, ini pipi kanan dan pipi kiri tidak disunnahkan untuk dimulai dari yang kanan ya. Tetapi kalau tangan dan kaki itu disunnahkan untuk dimulai dari yang kanan dulu. Yang ketiga yaitu menggosok ya, menggosok atau mengusap. Jadi ketika sudah dibasuh itu digosok biar airnya betul-betul menyerap dan benda-benda yang berpotensi menyebabkan air tidak sampai pada kulit itu bisa hilang. Ini juga karena firaran minal khilaf ya, karena ada ulama lain yang mengatakan menggosok itu hukumnya wajib. Jadi kesunahannya ini menjadi muakkad karena ada yang mengatakan wajib. Dan kesunahan selanjutnya yaitu dengan begini, apa ini namanya? Pokoknya menggosok di antara jari-jari ini ya, begini. Caranya yang paling utama yaitu begini, tangan kanan dulu, lalu digosok dengan tangan kiri seperti ini, lalu bagian depan juga, selanjutnya tangan kiri dengan tangan kanannya seperti ini. Lalu kesunahan yang selanjutnya yaitu melebihkan basuhan ya, namanya italatut tahjil ya, memperpanjang basuhan. Jadi misalnya ini begini, dari sini kan wajib dibasuh dan wajib dilebihkan sampai sini. Dan ini dilebihkan lagi sampai sini. Sampai setengah daripada lengan atas ini. Ini sunnah juga ini. Lebihnya dari sini ke sini ini disunnahkan juga. Kalau yang paling utama itu sampai bahu. Lalu kesunahan selanjutnya yaitu menggerak-gerakkan cincin. Kalau orang wudhu pakai cincin, itu disunnahkan digerakkan biar air masuk ke kulit yang ada di bawah cincin itu. Yang disunnahkan itu kalau tidak jelas-jelas air tidak sampai pada kulit yang di bawah cincin. Kalau misalnya cincinnya kencang misalnya, sehingga air tidak sampai pada kulit yang di bawah cincin ini, maka hukum menggerak-gerakkan cincinnya itu bukan menjadi sunnah lagi, tetapi wajib. Dan yang terakhir yaitu mengulang 3 kali setiap basuhan, setiap usapan, semuanya sunnah dilakukan 3 kali. Lalu kesunahan yang selanjutnya yaitu kesunahan ketika membasuh kepala, yaitu sunnah membasuh keseluruhan dari kepala ya. Kalau kita kan wajibnya hanya sebagian dari kepala, meskipun hanya 3 lembar rambut.
yang masih termasuk di dalam wilayah kepala itu sudah cukup. Tetapi kita disunnahkan untuk membasuh semuanya yang namanya kepala ini. Caranya yang paling utama dan yang paling ringan menurut saya seperti ini. Kita ambil air, kita letakkan ini di pelipis atau boleh di kuping seperti ini. Lalu kita gerakkan dari bagian depan ke belakang seperti ini. Lalu disunahkan kembali lagi. Kalau rambutnya itu panjang atau rambutnya itu kribo misalnya, disunahkan kembali lagi seperti ini. Jadi begini dikembalikan lagi. Lalu air yang baru lagi, pakai air yang baru lagi, begini lagi. Nah ya, seperti itu. Dan disunahkan berdoa dengan doa Allahumma ghashshini birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adhillani tahta dhilli arshika yauma la dhilla illa dhilluka Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Lalu kesunahan yang selanjutnya ketika mengusap kepala yaitu membasuh kuping juga. Jadi barusan itu ketika membasuh kepala ini sunnatnya seperti ini biar kepala dan kuping juga kena semuanya. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan kuping ini termasuk bagian daripada kepala. Makanya disunnahkan ketika membasuh kepala itu kena juga kupingnya firaran minal khilaf karena menghindar dari khilaf ulama yang mengatakan kuping itu termasuk bagian daripada kepala. Lalu kesunahan yang selanjutnya yaitu al-muwalah. Muwalah itu artinya cepat-cepat ya. Ketika sudah selesai membasuh kedua tangan maka kita segera mengusap kepala. Nah, yang dinamakan cepat-cepat itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu sangat lama ya. Sangat lama. Yaitu membasuh anggota yang selanjutnya atau mengusap anggota yang selanjutnya sebelum anggota yang sebelumnya barusan dicuci itu kering. Itu yang namanya cepat-cepat, yang namanya muwalah. Dalam mazhab Syafi'i ya, saya tidak membicarakan mazhab yang lain. Lalu yang terakhir seperti anggota-anggota yang lain sunnah diulangi sebanyak 3 kali. Lalu kesunahan yang selanjutnya yaitu mengusap kedua telinga ya. Ini khusus telinga. Barusan itu adalah membasuh kepala tetapi ke telinganya kena. Kenapa? Karena telinga ada sebagian ulama yang mengatakan termasuk bagian daripada kepala. Ini telinga sendiri nih, telinga saja. Mustaqillah ini, tersendiri, tidak bersamaan dengan anggota yang lain. Dan membasuhnya itu bukan menggunakan air yang sisa kepala atau sisa muka yang tadi itu tidak. Ini menggunakan air yang baru, khusus memang untuk membasuh kedua telinga atau mengusap kedua telinga ya. Caranya seperti ini. Setelah kita membasahi tangan kita dengan air, maka dimasukkan telunjuk ini, jari telunjuk ini ke dalam telinga, lalu jempol ini ada di belakang telinga, lalu digerakkan secara memutar seperti ini. Nah, 1, ambil air yang baru lagi. 2, 3, seperti ini. Jadi kesimpulannya, kesunahan membasuh telinga atau mengusap telinga itu dilakukan sebanyak 9 kali, yaitu 3 kali ketika membasuh muka. Dalam membasuh muka kan ada yang mengatakan bahwa telinga itu termasuk bagian dari muka. Makanya disunnahkan ketika membasuh muka itu sampai ke telinga. Telinganya kena semua. Itu 3 kali. Lalu ketika mengusap kepala itu juga 3 kali. Sudah 6 kali sudah. Dan yang terakhir yaitu mengusap telinga tersendiri. Khusus telinga saja ini. Berarti totalnya adalah 9 kali kesunahan membasuh telinga. Dan disunnahkan ketika membasuh telinga berdoa Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati fil jannah ma'al abrar wa a'udzu bika minan nari wa su'id dar. Dan yang selanjutnya yaitu sunnah membasuh leher ya. Ini hukumnya diperselisihkan memang, tetapi menurut Imam Ar-Rafi'i, Imam Al-Baghawi dan Imam Al-Ghazali itu hukumnya sunnah. Demikian dulu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.